Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah rabbil alamin, teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada sore kali ini kita kembali bisa bermuwajahah, bisa bertemu kembali dalam majelis kita, pada kuliah kita pada hari Sabtu 12 Juni tahun 2021 ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita pada kesempatan ini dari pertemuan yang telah lalu. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah bahas tentang sumber dari akidah Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kedua sumber inilah yang merupakan sumber yang paling pokok di dalam akidah Islam. Mengapa? Karena akidah adalah suatu hal yang harus diyakini oleh seorang muslim, sehingga sesuatu hal yang harus diyakini oleh seorang muslim itu harus bersumber dari sesuatu hal yang pasti, bukan sumber yang mengada-ngada, bukan sumber yang diragukan. Karena bagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang terdahulu, bahwa akidah itu suatu hal yang harus diyakini oleh setiap muslim dan menjadi dasar dari perbuatan seorang muslim. Sehingga bukan keyakinan itu dilandasi dengan suatu yang meragukan, dan bukan pula suatu yang tidak ada sumbernya, tidak ada dasarnya, seperti suatu mitos atau suatu kepercayaan tertentu yang tidak ada dalilnya sama sekali. Begitu juga telah kita bahas pada pertemuan terdahulu bahwa
akidah Islam, bahwa akidah itu bisa diterima jika bersumber dari melihat sendiri, kemudian mendapatkan dari sumber yang bisa dipercaya. Dan sumber yang bisa dipercaya dalam hal ini adalah para nabi dan para rasul. Sehingga keyakinan akidah Islam ini tidak mungkin kan kita dengan melihat sendiri, tidak mungkin. Ada suatu hal yang banyak hal-hal yang gaib. Satu-satunya jalan yang harus kita lalui yaitu dengan melalui perantara para nabi dan para rasul. Maka ketika kita kemudian meyakini hal-hal yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul, maka ini berarti suatu keyakinan yang benar. Tapi keyakinan atau akidah yang salah, ya berarti dia tidak bersumberkan dari para nabi dan para rasul, bisa bersumber dari mimpi-mimpi dari pemimpin-pemimpin atau kiai atau ulama, atau keyakinan yang mengada-ngada, yang diada-adakan. Nah, ini akidah. Ya teman-teman sekalian, ada kesempatan sore kali ini ya, kita akan membahas tentang sumber dari agama Islam, sumber hukum dari agama Islam yang paling prinsip ya. Karena agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian memberikan satu dalil, memberikan suatu tuntunan atau syariat kepada kita, memberikan satu hukum dan undang-undang yang mengatur kehidupan manusia. Sehingga peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang diturunkan, yang Allah tuntunkan, ini pasti diberikan melalui para rasul dan para nabi ya. Sedangkan agama Islam adalah penutup dari agama-agama samawi sebelumnya, sehingga sumber dari agama Islam adalah sumber hukum terakhir bagi umat manusia ya. Sumber hukum dari agama Islam itu ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, atau yang disebut dengan Al-Hadis. Al-Quran sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Yunus ayat 37, wa ma kana hadzal qur'anu ayuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin.
Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Ya. Jadi Al-Quran adalah wahyu dari pertama, bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diturunkan dari Rabb seluruh alam. Nah, ini pertama, sebagai keimanan dari seorang muslim, bahwa meyakini bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan diada-adakan atau dibuat-buat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan secara bertahap sesuai dengan kondisi yang ada pada saat itu. Ini yang pertama yang harus kita yakini, teman-teman sekalian, bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah. Maka ketika kita tidak meyakini akan hal ini, ya berarti sudah tidak perlu lagi seorang itu beragama Islam, kan? Karena ini harus suatu hal yang harus kita yakini, keimanan yang harus diimani bahwa Al-Quran adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena di antara rukun dari keimanan yaitu beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan. Sedangkan jika seorang tidak beriman bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia berarti tidak menegakkan tiang dari rukun iman tadi. Jadi sudah tidak ada keimanan kembali. Jadi sudah selesai, nggak perlu kemudian membahas yang lebih jauh. Kalau ketika seorang tidak meyakini Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah selesai. Untuk apa seorang beragama Islam ketika dia tidak meyakini bahwa Al-Quran itu wahyu yang diturunkan? Sudah nggak perlu lagi. Maka keimanan di antara rukun keimanan adalah mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini adalah Al-Quran sebagai kitab yang terakhir. Ya. Kemudian yang kedua, dalam ayat ini bisa kita lihat bahwa apa yang fungsi dari Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya. Membenarkan bahwa Allah menurunkan kitab suci sebelumnya, yaitu At-Taurat, Injil, Zabur, dan Suhuf Ibrahim, dan sahifah-sahifah yang lain. Jadi Allah menurunkan kitab-kitab suci kepada para Rasul sebelumnya. Jadi Al-Quran membenarkan bahwa itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi
kondisi saat ini berbeda, ya, bahwa kitab-kitab itu telah berubah isinya, dirubah-rubah isinya. Nah, kemudian fungsi Al-Quran yang ketiga adalah menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Wa tafsilal kitab la raiba fihi, menjelaskan hukum-hukum yang ada, berisi hukum-hukum dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala diturunkan di dalam Al-Quran ini. Ya. Ada yang secara hukum yang secara global dan ada juga hukum yang secara terperinci. Jadi tidak semua hukum diperinci di dalam Al-Quran. Perinciannya ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Karena sebagaimana Al-Quran di dalam Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk aqimus sholat, menegakkan sholat. Akan tetapi dalam Al-Quran tidak disebutkan hukum secara terperinci bagaimana seorang melakukan sholat. Maka penjelasan tentang bagaimana tata cara sholat itu dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi tidak mesti hukum-hukum dalam Al-Quran itu dijelaskan dengan terperinci secara keseluruhan. Nah, jadi itu fungsi dari diturunkannya Al-Quran yang ada pada ayat ini. Begitu juga selanjutnya bahwa Al-Quran adalah mukjizat, sebuah mukjizat Rasulullah SAW yang terbesar. Mengapa dikatakan yang terbesar? Karena mukjizat yang lainnya sudah tidak pernah disaksikan oleh umatnya. Begitu juga mukjizat para nabi-nabi sebelumnya tidak pernah disaksikan oleh umatnya kembali sampai saat ini. Akan tetapi Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah SAW yang akan terus disaksikan oleh umatnya sampai hari kiamat. Nah, mukjizat yang terus akan ada sampai hari kiamat. Kemudian hukum-hukumnya juga berlaku sampai hari kiamat. Hukum Al-Quran ini. Kemudian keagungan Al-Quran, jika seorang mentadaburinya akan didapatkannya. Ini berlaku sampai hari kiamat. Jika seorang mentadaburi Al-Quran, maka akan apa? Akan bisa menemukan keagungan yang ada di dalam Al-Quran itu.
Di antara sifat bahwa Al-Quran itu mujizat sampai hari kiamat adalah hukum-hukumnya berlaku sampai hari kiamat. Jadi tidak ada yang kemudian hanya berlaku pada satu waktu, kecuali itu sudah hukum yang dihapus oleh Rasulullah SAW dan tidak berlaku lagi. Seperti misalnya tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan budak misalnya, ini berlaku sampai hari kiamat. Hanya sekarang tidak berlaku karena memang sudah tidak ada perbudakan. Mungkin suatu waktu nanti ketika ada perbudakan kembali, maka hukum itu akan berlaku kembali. Jadi hukum itu tidak hilang karena tidak berlaku sementara waktu, tapi nanti akan berlaku kembali. Ya. Jadi begitu teman-teman sekalian. Kemudian selanjutnya bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Arabiyyun Mubin, ya. Diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas. Sehingga seorang ketika ingin memahami dan mempelajari Al-Quran, maka dia harus bisa berbahasa Arab. Untuk bisa mendalami dan memahami Al-Quran, dan mengetahui keagungan dari Al-Quran. Itu sumber hukum yang pertama, teman-teman sekalian. Ya. Semoga bisa difahami, dan kita cukupkan dulu sore ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Naktafi bihadza, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.